Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Salma Zakia, and in this occasion, I would like to explain about logical levels and culture based on translating cultures book from David Katan and Mustafa Taibi. This presentation was created to fulfill assignment foundation of translating and interpreting course. And the aim of this chapter is to give a comprehensive view of how culture reveals itself at each logical level, give practical example of cultural differences, and introduce translating and interpreting issues in terms of logical levels. Before discussing how the logical level relate to culture or communication, let's remember about kind of logical level that was explained by Nita in last week. There is environment where and when, behavior what, capabilities how, belief why, values why, and identity who. And then the comprehensive view of how culture reveals itself at each logical level. The first one is environment where and when. Here we'll focus only an example list of those aspects of the environment that are known to influence cultural identity, thinking, and communication in significantly different way. Yang pertama yaitu physical environment atau lingkungan fisik. The effect of the urban rural or mountain divide on personality has been much discussed in sociology. Jadi di sini yang menentukan adalah lingkungan fisiknya ya. Nah, secara umum perbedaan tersebut terlihat dalam kehidupan yang perkotaan yang lebih memupuk kepada kebudayaan, beradab, melek huruf, dan berpendidikan. Nah, contohnya ada di sini penyair Arab yaitu Ali bin Al-Jam yang berasal dari lingkungan gurun. Dia sebenarnya tidak pantas memuji Khalifah Al-Mutawakkil dengan perumpamaan seperti setia seperti anjing atau berani seperti kambing bandot. Namun setelah ia pindah ke Baghdad, ibu kota yang makmur dan canggih pada saat itu, puisinya berubah. Ia menjadi lebih halus dan gambarannya menjadi lebih menyenangkan dan berkembang. Jadi faktor lingkungan fisik sangat menentukan kebudayaan seseorang ya. Kemudian yang kedua adalah climate atau iklim, di mana iklim juga sangat berpengaruh terhadap budaya. Di sini bisa disimpulkan bahwa originally in the response to the hot and humid summer, people used to sit outside on their porch and would chat to one and all. Jadi pada musim panas, beberapa orang di Amerika itu menyambut baik musim panas ini dan mereka bisa duduk-duduk di teras sambil menikmati musim panas mereka dengan penuh canda tawa gitu ya. Namun after the 1950s, with the introduction of air conditioning, pengenalan AC, the focus of attention change, maka fokusnya itu akan berubah menjadi yang asalnya mereka menikmati suasana outdoor and community to the sitting room and the concern of the immediate family. Tetapi dia lebih memilih kepada ruang yang ber-AC dan lebih memilih kepada berkumpul dengan keluarganya begitu. Itu perubahan iklim yang terjadi yang bisa mempengaruhi budaya atau kebiasaan dari orang tersebut. And then yang ketiga adalah space. An Arab client, for instance, may find it appropriate to sit very close. Ruang juga sangat mempengaruhi ya. Ini contohnya adalah klien orang Arab gitu. Jika dia dalam satu ruang dengan penerjemah Arab, maka dia akan lebih dekat dengan si penerjemah itu. Dan jangan dianggap itu sebagai tidak sopan karena itu adalah suatu budaya untuk orang Arab itu sendiri. Kemudian ada juga the built environment atau lingkungan yang dibangun. Contohnya apa? Kalau lingkungan yang dibangun itu contohnya kita membangun seperti ada mosque ya, masjid, and then church, ada clubs juga gitu.
Dan specific written rules about appropriate dress and behavior. Bagaimana jika kita berada di dalam masjid gitu ya, the rules-nya harus bagaimana. Kemudian dress-nya yang dipakai harus seperti apa gitu, tergantung kepada environment tersebut. And then dress. Bagaimana dress mempengaruhi suatu budaya, yaitu contohnya ada seorang jurnalis dari Arab, tapi dia besar di Amerika, namanya Tamer Al-Subaini. Dia pulang ke Emirat Arab dan ayahnya menyuruhnya untuk menggantinya dengan kandura putih, tapi dia mengabaikannya, dan ketika dia berjalan-jalan keluar, ternyata sulit sekali ya orang lain tuh mengkontak mata dengan dia, dan bahkan untuk berbincang saja orang lain itu tidak mau gitu. Jarang sekali nampak gitu. Lalu dia merubah pakaiannya menjadi kandura putih, maka suasananya akan berubah drastis, dan ketika dia membeli barang sekalipun yang asalnya ketika dia memakai pakaian Amerika harganya mahal, setelah dia memakai pakaian kandura putih di Emirat Arab itu, maka harganya menjadi anjlok gitu ya, berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itulah perubahan-perubahan kebudayaan dari dress apa yang digunakan gitu. Kemudian ada old fashion. Translator is capsually those working on promotional material or literature text should be aware on connotation, symbolism, and challenge associated with olfactory references itu ya. Jadi ada orang Amerika yang kalau ngobrol tuh dia dengan menggunakan intonasi yang keras gitu ya. Sementara sebagian negara lain ada yang tidak gitu ya. Nah, kita harus mengetahui beberapa budaya-budaya orang beberapa luar negeri tersebut. And then temporal setting. Temporal setting itu adalah waktu ya, settingan waktu yang dimana bisa berubah-ubah, seperti contohnya ini ada generasi Z, milenial, X, baby boomers. Ada budaya-budaya yang berbeda-beda gitu ya, seiring dengan perkembangannya zaman. Seperti di tahun 90-an sampai 2000. First tribe of true digital native of Screenager keen to volunteer and aware that an education is to be treasured. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali ya. Nah, kemudian ada juga pada tahun 80-2000 zaman milenial, selfie self-regarding generation let me take a selfie is their catchphrase. Jadi pada saat itu di zaman milenial, selfie itu sangat booming sekali gitu ya, dan itu menjadi budaya juga pada masa itu. Kemudian ada juga behavior word. Each culture has its own rules or behavior. The Chinese have a proverb, when entering a village, follow its custom. Jadi kebiasaan apa yang ada pada daerah tersebut juga kita harus lihat gitu. Seperti ini ada ungkapan Cina. Proverb itu adalah peribahasa Cina ya. Entering a village, kalau kita memasuki sebuah desa maka kita harus mengikuti gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, di mana langit dijunjung di situ. Nah, itu ya sama seperti peribahasa-peribahasa yang ada di Indonesia juga gitu. Dan ada beberapa juga di negara lain seperti di Roma juga bunyinya tidak jauh seperti ini. And then capability, strategies, skill, yaitu ada language, channel, and style, bagaimana style bahasanya, kemudian ritual and strateginya seperti apa, mempengaruhi budaya tersebut. And then ada values, nilai. Our map of the world contain many values. There will be in hierarchy of feeling or importance. We have already noted one difference between a British and American hierarchy. British tend to follow privacy over openness. Jadi orang Inggris itu lebih kepada menjaga privasi ya, sementara American tend to value open and over privacy. Mereka lebih terbuka. Nah, hence given the choice of talking to a stranger about the weather or about your private life, a British trait will typically tend toward the former, while an American may be toward the latter. Jadi kita harus mengikuti budaya mereka ya. Kalau dengan British mungkin kita harus
menjaga beberapa privasi. Kalau untuk Amerikan mungkin open saja gitu ya untuk memulai percakapan apapun gitu, bisa terbuka, tapi tidak untuk orang British. And then belief why. This belief will determine which particular guide to follow, whether it be Bible, the Torah, the Quran, Das Kapital, or even how to win friends and influence people. Jadi kepercayaan itu, keyakinan itu mempengaruhi budaya seseorang gitu ya, karena kita untuk menjalani hidup salah satu pedomannya adalah keyakinan kita, dan keyakinan itu akan menjadi budaya atau melekat pada diri kita gitu, dan itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian ada ideological environment. Ideologi is an example of strong set guiding belief. Jadi sama, ini juga ideologi hampir sama dengan keyakinan tadi. Kalau keyakinan tadi yang lebih ke agama, kalau ideologi ini lebih kepada politik, ekonomi, sosial, dan cultural affair ya. And then proverb atau peribahasa. Mereka ini contohnya ada cleanliness is the next to good line. Cleanliness itu tentang kebersihan. A penny saved is a penny earned 13. Berarti harus hidup berhemat. Nah, ini adalah peribahasa-peribahasa yang tadi sudah dijelaskan juga, sudah melekat di Amerika Utara ini, dan ini menjadi seperti guidance gitu, pedoman sebagai hidup mereka, dan ini menjadi budaya mereka atau seperti menjadi atribut karakteristik mereka gitu ya. And then identity. Nah, identitasnya dari mana? Dari tempatnya, letak geografinya dari mana, ya, politikalnya seperti apa, etniknya gitu ya, bahasanya, agamanya. Nah, itu adalah identitas. Kemudian imprinting. Nah, pada tahun 1930 si Konrad Lorenz ini menemukan bahwa seekor bebek gitu ya, untuk pertama kalinya dia melihat duck happily believe that he was their mother gitu. Every time he moved, they follow. He called it type of process imprinting. Jadi ketika dia lihat gitu ya, yang pertama kali dilihat siapa, ya itulah menurut dia itu ibunya gitu, dan dia akan mengikuti kemanapun dia pergi, walaupun itu mungkin bukan sejenis gitu ya. Dan mempengaruhinya ada biological level, ada emotional level, intellectual level, aesthetic level, and mental level. And then the model as a system. We can now use the logical level model in a variety of ways. First, we can identify the traditional view of a translator, interpreter, or mediator. Then we can look at how the level interact within the system. And then ada role change. The translator, interpreter, cultural mediator will need to able to demonstrate cognitive flexibility. They able to change viewpoint and be able to mindset. Yeah. And then attribution theory, our ethnocentric approach to other culture and the basic principle of cross-cultural communication can be analyzed through the logical level models. And the last one is habitus. Another way of describing the system is to use Born Habit Theory 1990, which explain cultural comfort zone and characteristic way of acting, often summarized and socialist norm or tendencies that guidance behavior and thinking. And the conclusion is that each logical level there are cultural differences. Jadi di setiap logical level tadi ya, terdapat perbedaan kebudayaan. And to be a translator, interpreter, and mediator, dan sebagai translator, interpreter, dan mediator, we must have extensive abilities. Kita harus punya kemampuan and knowledge dan pengetahuan about cultural differences, tentang perbedaan-perbedaan kebudayaan itu at each logical level, pada masing-masing logical level. Maybe that is my presentation. I am sorry if I had a mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.